Okay. Good evening, Bayu. Iya Pak. Iya Kak maksudnya. Oke, udah siap belum? Oh iya udah siap. Sebentar. Oke, oke. Oh, Sebentar ya. oke. Anyway, can you hear my voice well, Bayu? Ya, ya You lumayan. cannot hear rains karena di tempat hujan. Masih aman ya? Clear ya, lancar ya Masih. suaranya. Oke. BTW kamu kenapa gelap-gelapan kayak gitu? Memang biasa gelap sama lagi flu juga. Oh, alah. Oke, oke, oke. Ini aku izin share screen ya. Ya. Oke. Nah, eh ini di pertemuan kita yang ketiga. Our lesson is about strings. Nah, but before we start with this material, do you know about strings? Bayu, String, kalau nggak salah tuh kayak apa namanya penghubung antara yang satu dengan yang dua nggak sih? Atau yang satu dengan tiga? kata siapa itu? Nggak tahu. Oke, Nebak. bentar, sambil jalan aja deh, biar apa? Bayu masih ingat. Ini sebenarnya udah aku singgung sedikit di pertemuan sebelumnya. Nah, oke, bentar. Jadi, apa sih? Minggu lalu aku bilang kalau ada tipe data, ada dua. There are two data types secara global. Itu numerik sama string. Ya. Numerik itu dia angka, yang string itu dia huruf. Masih ingat ya? Ayo Masih. lumayan. Nah, oke. Bedanya apa? What is the difference between numerical and string? Kalau angka itu kita bisa ngelakuin perhitungan, ya. Penjumlahan, addition, subtraction, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Pokoknya perhitungan kalau itu angka. Nah, kalau string itu kita cuma bisa finding the length of a string, extracting part of a string, searching for a substring in string. Intinya adalah kalau angka dia bisa dipakai buat perhitungan, kalau huruf enggak. Sementara itu dulu aja deh. Nah, contoh nih, misal aku punya 2 tambah 7, ini hasilnya berapa? 9. 9. Nah, kalau kayak gini, Eh 27. nah kayak gitu ya. Oke, jadi pembeda antara huruf sama angka itu ada di kutip ini. Gitu ya. Sip, masih ingat berarti. Oke, nih. Sebelum kita lanjut, coba kita review lagi tentang variabel. Masih ingat ya variabel itu apa? What is a variable? Kalau variabel kemarin ingat, cuman caranya aja yang lupa. Oke, intinya apa? Ya variabel ya perbedaan mungkin. Eh is a data element that has its own name. Jadi kayak ibarat aku bilang sebelumnya itu kayak wadah. Ya, dia bisa isi oleh huruf atau angka. Contohnya nih, example, kita punya variable hours isinya 6. Nah, aku tanya dulu, 6 ini angka apa huruf? Angka. Angka, oke, that's good. Uh, nah, which operator can change the value of a variable. Jadi kalau misalnya kita mau ubah isinya, cukup panggil lagi aja. Ya. Nah, ini dari 3 baris ini nanti tampilnya apa? Kalau kita print, tampilnya apa? 7,5. Kenapa? Why? Yang paling bawah. Oke ya, jadi yang paling bawah betul. Kenapa? Karena kode itu dibaca dari atas ke bawah. Yang awalnya 6 kita update jadi 7,5. Sip. Oke. Ini choose good variable names. Explain your choice. Coba kasih Kak Denny contoh yang mana variabel yang good, yang baik, mana yang nggak boleh. Yang boleh aja deh, yang boleh doang. Yang boleh Menurutnya Bayu, in crypt, your opinion. crypting ya, username, book Rating. title, tiga itu aja. Ini ya, 3 ya. Iya. Oke, coba kita lihat. Let's see. Ternyata cuma ada 2. Hmm. Nah, kenapa yang ini enggak? Nah, kenapa scripting itu enggak? Karena gini, ada nanti ya, enggak sih, enggak nanti sih, tapi something like ada kode yang dia hampir mirip seperti ini. Contoh nih, contoh kayak print ini kita nggak bisa jadiin variabel karena dia ada perintah print. Nah, sama.
ini ada perintah scripting, jadi kita nggak boleh pakai ini, gitu ya. Ya. Jadi kayak print input itu kita nggak boleh jadi variabel. Nah, oke, what types of data do you know? Nah, ada ini integer, decimal strings ya. Untuk sementara ini numeric sama string juga aja, angka sama huruf. Ini kenapa masuk string? Eh, nggak tahu ya. 48 koma desimal. Karena Oh, ada, oh ya karena ada itunya. nah, itunya J- apa? Jadi apa namanya? Jadi huruf dia. Itunya itu apa? Tanda kutip. Oke, pintar. Sip. This function is used to enter data. Jadi kalau mau isi data pakai input, masih ingat nggak? Mungkin. Nah, oke, jadi ini input itu berarti kita ngisi data diketik sendiri ya kan? Ini kata-kata nanti buat kata kuncinya, keywordnya, a hint for users. Nanti kalau kita udah nginput data, datanya bakal kesimpan di variable result gitu. Oke. Contoh nih, ini, bentar, aku eh, bentar ya, aku bikin dulu Python. Hmm, eh, kayak gini aja tuh. Oke, kayak gini aja tuh. Oke, input tadi buat ngisi data ya, ngisi data. INT masih ingat ya? Ya. Untuk itu ya apa namanya? Angkanya. Buat convert jadi angka karena by default ini kebaca sebagai string gitu ya. Oke, misal nih sebelum aku run, ini nanti aku isi 500 ya. 500 nanti sampai print ini jadinya berapa? Ayo, 3.000. 3.000 ya. Oke, kita coba. Oke, correct. Sip. Apa yang terjadi kalau misal ini aku hapus? 2.500 berapa deh jadi? Berarti 500, 2.500, 2.500 Coba. Nah, dia error nggak ya. bisa. Kenapa? Karena ini number, ini kebaca string, jadi nggak bisa kita combine, gitu ya. Sip. Bingung nggak? Le- nggak terlalu sih kalau bisa. Nggak terlalu. Oke. Nah, kita mulai masuk ke topik kita hari ini tentang string. Nah, jadi kalau angka kita udah jelas, kita bisa ngelakuin apa pertambahan, pengulangan, perkalian kayak gitu. Nah, terus kalau huruf kita bisa ngelakuin apa aja sih? Ini ya. Determine the length of the string, cut a part of it from the string, search for a mention, dan seterusnya deh. Ada ini 4. Aku akan jelasin satu-satu. Oke. Jadi ini yang pertama len. Yang pertama len. Misal, aku punya name Denny. Ya. Terus eh, panjang itu line dari name. Nah, terus ini aku print. Eh, BTW kelihatan nggak ini apa kekecilan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, oke. Perhatiin dulu kalau aku run Ces, keluar angka 4. Hmm. Oke, aku ganti misalnya ini name-nya apa ya? Kusuma, Kusuma. Nah, kayak gini. Aku run, keluarnya 6. Tahu fungsinya nggak buat apa? Untuk menghitung karakter. Karakter, oke. Kalau misal gini, aku kasih nama lengkapku deh. Denny Kusuma Wijaya. Nanti jadinya berapa?
termasuk kayak kayak spasinya termasuk gitu. Kamu tebak aja, just guess it. Kira-kira menurut kamu berapa? 18 mungkin. 18, coba kita lihat. Nah, oke. Jadi spasi dihitung. Tanda baca dihitung juga, kayak gitu ya. Jadi dia menghitung semua yang ada di name ini. Ya. Ngikutin variabelnya. Kalaupun langsung juga bisa sih. Kayak gini bisa. Ya. Jadi kita nggak perlu pakai ini. Nah, sama. Gitu. Paham? Yang pertama line. Paham. Oke. Yang bentar. Wah, oke, ini yang pertama aku kirim ke chat ya. Ini untuk menentukan panjang huruf. Next, yang kedua. Oke. Ini kalau kita mau manggil karakter. Contoh, gini. eh aku mau panjang itu isinya name nol. Ya. Panjang itu name nol. Aku run. Keluarnya C. Kalau aku ganti, Bayu. Nah, kayak gini. Keluarnya B. Tahu nggak fungsinya ini buat apa? Inisialnya aja. Oke. Kalau misal aku ganti angkanya jadi 3, Bye jadi. baik gitu. Iya. Coba kita lihat. Yes. Oh, Keluarnya oh, U. IU. Nangkep nggak? Fungsinya buat apa? Nggak terlalu sih, jadi agak bingung tadi. Atau gini deh, aku ganti. Ini. Sama ya, name 3 ya. Keluarnya I. Keskip 3 itu karakter. Oke. Nah, Kalau coba tebak kayak gini. eh Gini, Saputra. U. Oke. Oke. Nah, oh, sip. Jadi gini, fungsinya ini itu kita manggil satu karakter aja. Nah, di Python kita itu startnya bukan dari satu, Bayu, tapi dari nol, ya. Jadi ini tuh berarti nol. Ini berarti satu. Ini dua, ini tiga, dan seterusnya kayak gitu. Paham ya? Ya. Nah, jadi khusus di Python. Kalau pemrograman, bahasa pemrograman yang lain, ada yang startnya dari satu, ada yang dari minus satu, tergantung. Beda-beda. Ya, ini yang kedua. Ini untuk memanggil beberapa memanggil karakter. Terus juga bisa kita lakukan seperti ini. Nah, misal aku pengen dari 0 sampai 3 itu juga bisa. Nah, sub gitu. Hmm. Ya. Jadi 0 kan di sini 0, 1, 2, 3 sub. Nah, ya. Jadi kalau mau manggil karakter dari mana sampai mana itu bisa. Kita pakai titik dua seperti ini, Bayu. Gampang ya? Ya. Oke. Nah, bentar, ini aku sing salah kayak situ. Oke. Next. Oke, nah kayak gini. Ini kita bisa ngelakuin seperti ini. Ini slicing ya, tadi, ya kan? Terus ini lanjut, ini ada find. Nah, find itu buat mencari. Contoh, nih. Nah, ini kutip bebas ya, boleh satu, boleh dua. Yang penting konsisten. Ini kayaknya pertama udah aku jelasin, ya kan? Nah, ini I have variable called feedback. Isinya I like the avocado from the chef. Nah, position itu adalah feedback dot find avocado. Jadi kita akan mencari avocado di variabel feedback. Nah, ada nggak kata-kata avocado di feedback? Ada. Ada. Coba ini aku print. Nah, dia akan keluar indeks dari huruf awalnya ini, A. Nah, coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kayak gitu. Paham? Paham. Nah, tapi dia kayak sensitif ya. Kalau misalnya eh, ini kamu ganti, misalnya avocado gini, ini nggak bisa ya, karena dia benar-benar harus
exactly same. Jadi harus benar-benar sama. Huruf kecil, kecil semua kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya nggak ada gimana? Misalnya aku cari banana, nah, cari pisang. Nah, ini kan nggak ada tuh, ya kan? Iya. Nah, Jadi kalau aku nol. run, Oh, minus satu. Oh, minus satu. Kenapa nggak nol, Kak? Kan tadi, nol malah nanti munculnya di sini. Jadi kalau kita mencari I, nah kayak gini. Nah, kolanya nol. Karena kan tadi, Kak ini bilang indeksnya dari nol. Nangkep ya, Bayu ya? iya. Oke, sip. Oke, nah, ya aku screenshot dulu. Oke, nah ini kok Cozy ya. Ini nggak akan ketemu karena apa? Ini C-nya besar, ini C-nya kecil. Kalau confirm iya bisa ketemu dari feedback dua bisa. Oke, nah oke. Nah ini ada lagi lower. Lower itu dipakai buat mengecilkan huruf. Misal kayak gini. eh Feedback dot lower. Kalau lower kita nggak perlu pakai isian sih kayak gini. Ya. Nah kayak gini. Jadi kalau kita kasih lower itu nanti fontnya jadi kecil semua. Gampang. Iya. Oke. Ya. Jadi kalau dari awal dia udah kecil ya udah tetap kecil. Dia fungsinya cuma convert dari besar ke kecil. Kalau udah kecil dari awal ya udah sama aja berarti. Oke. Oke, lower udah. Nah, kayaknya udah sih untuk string beberapa udah aku jelasin. Jadi tadi ada apa buat manggil beberapa karakter, terus mencari, terus apa lagi mengecilin, terus tadi nentuin panjang karakter itu udah. Ini aku kirimin 1, 2, 3, 4, 5 screenshot. Oke. Ini silakan coba Bayu kerjakan. Lesson nomor 3, nomor 4 ya. Lesson 3, Iya. 4. Ya, coba share screen. Oke. I will give you a clue. There are four correct answer. Jadi ada 4 jawaban yang benar. Dicoba dulu, nanti kalau percobaan pertama salah, percobaan kedua aku bantuin. Ada 4 jawaban benar. Wih, gampang ya. Udah ya, kalau udah paham. Tapi Bayu paham, itu kan materinya kalau bahasa Inggris. Iya, paham. Oke.
Oke, big bugs in the program. Coba eh aku kasih waktu 4 menit, 4 atau 3 menit deh. Coba di itu. Eh, oh, iya. eh, Gimana tadi lupa. Coba buka meeting chat. Berarti yang foto yang paling awal, yang paling atas. Oke, good job. Next. Lupa, lupa. Oke. Tapi Bayu paham soalnya kan untuk yang ini? Apa bingung? Iya, dia sudah perbaiki sama transfer program room dari yang nyaman. Oh ya, ke hotel yang nyaman. Hmm, Jadi intinya adalah, ini kan ada customer choose buildings. Ini juga sama. Kan di print, betul? Ya kan? Nah, ya. ini ada angka 279. Dapatnya dari mana? Dari sini. 279. Nah, dan ini Baik bisa lihat ada building satu, building tuh building 3. Building satu, building 2, building 3.
three. Ya. Berarti Bayu cukup manggil pakai indeks aja. Angka 2 itu di indeks ke berapa, angka 7 indeks ke berapa, angka 9 indeks ke berapa. Just like that. Hmm, Masukin di dalam bracket. aja deh. Indeks pakai angka aja. Karena Ah, ini building satunya udah ada di sini kan. Building satu, building dua, building tiga. gini ya. Coba aja dulu. Ya udah. Ya jadi IG. Heeh. Kok bisa IG? Karena kan indeksnya dari nol ya kan. Nol satu Ya. dua benar kan I. Padahal kamu harusnya manggil angka 2. Nah, angka 2 itu, nah, kayak coba dulu. Nah, mungkin buat oh 9 ya. Oh. Oke, good. Next. Oke. Word. Advert, advert apa ya? Kenapa? Advert sama kayak lower dia. Hmm, lower kan buat ngecilin. Iya. Itu kamu cuma disuruh manggil the CPU, ya kan? The CPU, Iya. only the CPU. Di Nah, nom. si
Oke, itu ada feedback dapat dari mana, Bayu? Padahal di atas-atasnya nggak ada feedback. Eh, oh, dari ini apa? Disesnya. Nah, this is. Nah, di dalam find itu cuma ada satu parameter, ya. Kayak tadi kan avocado, avocado aja. Nah, itu kenapa punya isinya juga coklat cake sama kebab. Tambah lagi jadinya. Nah, nanti tambah lagi aja. This is dua kayak gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya ini lebih make sense kalau kita pakainya result satu. Kan sama dengan ini. This is biarin sama apa buat input ini aja. Hmm. Nah, satu, berarti ini kita cari coklat cake-nya aja. Kebabnya nanti di result 2. Cukup coklat cake aja, komanya hapus. Nah, terus lagi, ini coklat cake sebenarnya kan kesimpannya di sini. Nah, berarti cukup kamu taruh searching satu. Jangan ditulis coklat cake. Tulis variabel searching what. Gitu ya. Oke, nah, result satu udah, sekarang bikin yang result 2 sama print yang kedua. Oke, good job. Oke, aku izin stop share, Bayu. I will Ya. continue to explain the next lesson. Nah, oke. Nah, ini for the second material about Python interpreter. Sebenarnya ini lebih gampang sih. Ini, ini tanpa aku run, tanpa aku jalankan di konsol, bisa nangkep gak ini nanti tampilnya seperti apa? Sama kayak yang tadi apa ya? Nah, jadi ini tuh kita kan ini input, input data masuk ke poin satu, ini juga sama input poin 2. Nah, misal nih poin satu aku isi 4, poin 2 aku isi 3. Berarti nanti total ratingnya berapa? Ratingnya eh dua tiga ditambah ya. Mm-mm. Lap tujuh. 7, yakin? Ya, iya. Oke. 4 sama 3 ya. Let's prove it. 4 and 3. Ah, Oh 43. iya, bukan Baik. itu. Berapa deh? Bukan number ya. Nah, jadi by default, input itu dia kebaca sebagai string. Nah, huruf, kalau huruf kita jumlah, dia gabung. Nangkep ya? Iya. Oke. Tip. Nah, 34. Oke. Terus lagi, ini skip aja deh, nggak begitu penting. Ini. Nah, berarti solusinya, kalau kita mau tampil 7, nah, kita convert ya, pakai int, masih ingat ya? Iya. Tadi. Yes.
Nah, ada lagi yang namanya STR. Ini berarti kebalikannya. Maksudnya ini dipakai buat convert ke string, ke huruf. Ini yang J itu kan 14 ya kan? Angka, number. Di sini kena STR itu berarti dia kebaca sebagai huruf. Oke? Tapi sebenarnya kita jarang pakai ini sih. Kita jarang pakai ini karena kenapa? By default dia kebaca sebagai huruf, variabel gitu. Nah, ini jadi nanti kalau mau gabungin jumlahnya kita bisa pakai plus. Kalau kali nanti ya jadi kayak gini. Nih, 3 kali cool, berarti coolnya tampil 3 kali kayak gitu. Ya. Kalau ini nggak bisa, karena apa? Sama-sama huruf, nggak bisa dikali. Oke, gitu. Udah sih gitu aja. Yuk, langsung aja. Berarti ngelanjutin yang tadi, lesson 3 number 5. Ya, yuk, you can start to share your screen. Bayu, bisa mulai share screen, Bayu. Baik aja. Nah, nah. Number 5. Oke. For this, there are four correct answer. Jadi ada satu yang salah. Satu aja yang salah. Eh, Ada empat yang benar. oh iya. Ya, oke. Jadi yang salah itu ini. Ini salah. Iya nih. Sih. Ini mana yang string, mana yang number, mana yang eh, error. Diseret aja di drag and drop. Semuanya yang ditarik. Semuanya. Lima-limanya harus ditarik ke bawah. Bentar, bentar, bentar. Aduh, salah. Oke ya. Hmm. Ini INT benar. Ini string benar. Ini kan number. Number sama number berarti harusnya number, ya kan? Harusnya. Ini udah terlanjur, ya kan? Oh nggak bisa lagi ya? Ya nggak bisa 2 kali coba. Oke, Hmm. next aja. Kalau gitu. Heh.
Oke. Ini tujuannya dia gabung kayak gini. Eh, Aku tunggu 3 menit. Nanti kalau nggak bisa kita coba kerjain bareng. Ya taruh apa di sini bukan feedback. Kalau feedback di atas nggak ada, ada tiga-tiganya Oke. nih. Coba aku kasih clue dikit deh. Ini coba minimize. Oke. Ini ada kata-kata. Soalnya buka lah. Walah, Nah, ini ada query generated ya kan? Query generated berarti kata-kata ini itu dia adalah searching, betul nggak? iya, Nah, searching itu dari New York, terus ini Manhattan, sama ini Five Star. Jadi dia digabung, ya kan? Digabung. Tiap penghubungnya kita kasih slash. Nah, ini udah ada city, district, rating, ya kan? Dan udah ada slashnya. Berarti kurang apa nih? kurang Gue ya. gabungin pakai Ada plus. yes. Nah, jadi di sela-sela ini kamu tambahin plus buat menghubungkan. Nah, yuk coba langsung di run aja. Good job. Oke, next. Gampang kan ya? Iya, cuma sering lupa aja ini. Oke. Johnson itu huruf apa angka? Eh, ini apa? Johnson. Johnson tuh huruf ya. Ah. Kalau huruf berarti harusnya gimana? Eh, apa tadi? ET, ETR gak sih?
Kutip, dikasih kutip. Oh iya. Itu angka asal sih. Ini juga nih teh. Mm-mm. Ya, ID number itu huruf apa angka? Eh, angka. Tapi lihat fungsinya, apakah dia dipakai buat perhitungan? Kalau enggak berarti kan dia ke apa? Nggak perlu jadi angka. Oh. Iya. Nah, Hmm. oke, sip. Lanjut. Nah, ini gampang lah kayak tadi. Tinggal nampilin Alice sama Peter. Name satu berarti harusnya Alice. Name dua berarti harusnya Peter. Iya. Mm-mm. Nah, mungkin. Oke. Gini Bayu. Ini kan ya name pertama should be Alice ya kan? Iya. Nah, masih ingat cara manggil beberapa karakter gimana? Aku ngomongin beberapa karakter, bukan cuma satu karakter. Pakai ini kalau nggak Ah, salah. ah. 0123 4. Iya kayaknya. Oke. Yang second name juga sama. Oke. Terus ini berikutnya, itu harusnya berarti kan dari name satu kita gabung sama name dua, tapi dengan tambahan garis miring, ya kan? Iya. Nah, caranya gimana? Kayak gini nih. Tapi taruh di sini aja di nomor 4. Jadi name satu di-combine sama name dua. Masa seribet itu sih cara buatnya? Kan tinggal gabungin name satu sama name dua. Baris 4. Iya, udah ya gini ya. Gitu aja. Nggak perlu pakai feedback find itu buat apa? Hmm.
Cukup kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu pakai kurung juga sih. Enggak pakai. Tapi kan cuma gabungin aja kan. Nah, sip. Nah, baru deh di baris 5 kamu tampilin itu variable position. Penghubungnya jangan lupa Penghubung. baris 5. Eh, Nah, oke. Sip. Oke, tambah satu lagi Bayu. iya. Nanti kalau udah berarti kita selesai. Nah, gampang nih, tinggal gabungin tree sama food doang. Baris pertama dia Salah. itu Itu input apa input. print? Oke. Kalau input, jangan lupa ditaruh di variabel. Nyimpennya di variabel. Variabelnya apa? Sama dengan input. Variabel ya. Di sini kata-katanya. Hmm. 1 sampai 5 itu eh, nggak usah. Inside the input function should be the hint. Jadi kamu cuma perlu nulis how much do you rate the rest from 1 to 5. Jadi Ditulis kayak gitu di dalam input. 1 sampai 5 gitu. No, no. Ini ditulis saja sesuai ini kata-katanya. One to How it. much do you rate? Diketik aja. Yang di dalam input itu kata-kata ini buat hint kita. Wah. Jangan lupa dikasih variabel apa, dikasih kutip. Hmm. Titik duanya jangan lupa from 1 to 5. Ini ada titik duanya. Oh iya. Oke, nah jangan lupa input itu kamu masukin ke variabel. Misal kamu bisa kasih variabelnya rate itu gak apa-apa. Jadi rate sama dengan input di baris 1. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, oke, for the last line, just uh, combine it. The first question with the second question. Di print ya kan? Eh, kamu Masa? bikin variabel dulu buat gabungin ini. Baru nanti kamu print itu variabel. Jadi di apa? INT. Buat apa INT? Iya sih bukan itu ya. Dia masih apa? Huruf. Eh, eh, it- Jadi langsung aja write sama like ya. eh. Jangan lupa dimasukin ke variabel. Oh, iya. Kamu bikin variabel baru, bikin wadah baru.
buat gabungin itu read sama like. Hmm, apa ya? Hmm. Di antara read sama like itu ada apa, Bayu? Oh, iya garis. Nah, oke. Okay, then just print it. Kamu belum print. Oh iya, kayak gitu aja harusnya. Kenapa dikasih kutip? Padahal di saat itu kan dia variabel. Mungkin. Oh iya, hasil ini. Program kamu masih jalan. Nah, sip. Oke. Ya agak nge-lag abisnya. Sip. Oke. Iya nge-lag. Nah, sampai sini aja, Bayu. Aku izin stop share karena time's up. Oke. Thank you for today, Neo ya. Dan terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Dan aku minta maaf ya karena kita sempat mundur. Ya situasinya gak terduga kemarin. Oke. Gitu aja baik ya. Kita Iya, ketemu lagi berapa? seperti biasanya ya, cuma jam 7 minggu depan. Halo Ya, Bayu. Oke. Oke, oke. Kalau gitu aja Bayu, aku izin pamit ya. Terima kasih, sampai jumpa di hari Jumat ya. sip Bye-bye. Kak. Bye.